Halo, perkenalkan nama saya Danu Bramantio. Saya dari kampus Universitas Pamulang. Jurusan saya yaitu Teknik Informatika. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang materi arsitektur dan organisasi komputer. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian, terus yang kedua perbedaan komponen utama, hingga bagaimana komputer bisa memproses data menjadi informasi. Oke, kita langsung saja ke pengertian. Nah, jadi pengertian arsitektur komputer itu, arsitektur komputer adalah konsep rancangan logis dari sebuah sistem komputer. Ini mencakup bagaimana sistem dirancang untuk bekerja, termasuk yang pertama, set instruksi, yang kedua, cara pengelamatan memori, yang ketiga, format data dan instruksi, yang terakhir, mekanisme input atau output. Singkatnya, arsitektur komputer berhubungan dengan bagaimana komputer terlihat oleh programmer. Jadi itu pengertian arsitektur komputer. Nah, itu selanjutnya organisasi komputer. Organisasi komputer adalah implementasi fisik dari arsitektur tersebut. Artinya, bagaimana komponen-komponen komputer benar-benar dihubungkan dan bekerja sama. Ini mencakup hal-hal seperti itu. Yang pertama, sinyal kontrol. Yang kedua, komponen perangkat keras. Yang ketiga, cara kerja memori dan bus data. Terus yang terakhir ada proses eksekusi instruksi. Jadi organisasi komputer berfokus pada bagaimana sistem benar-benar berjalan di tingkat hardware. Jadi itu semua pengertian arsitektur dan organisasi komputer ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Jadi arsitektur komputer ini, nah yang pertama ini fokus. Nah, fokus arsitektur komputer ini itu desain konseptual dan logis sistem. Sedangkan organisasi komputer itu implementasi fisik dari sistem. Nah, yang diketahuinya kalau arsitektur komputer itu programmer dan perancang sistem. Nah, sedangkan organisasi komputer itu teknisi hardware dan perancang rangkaian. Contohnya, arsitektur komputer itu set instruksi CPU, ukuran register, dan mode addressing. Nah, sedangkan organisasi komputer itu pengendalian sinyal, rangkaian memori, dan sistem bus. Nah, tujuan dari arsitektur komputer ini itu ada efisiensi dan kompatibilitas perangkat lunak. Sedangkan kalau organisasi komputer itu kinerja dan efisiensi perangkat keras. Jadi itu perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputernya. Selanjutnya di sini ada komponen utama dalam arsitektur komputer. Menurut model von Neumann, komputer modern terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, unit masukan, bisa dibilang input, itu berfungsi untuk menerima data dari pengguna, misalnya keyboard, terus mouse, terus scanner. Nah, yang kedua ini unit keluaran, bisa dibilang output, itu menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor, printer, terus speaker. Jadi itu outputnya. Kalau ketiga ini unit penyimpanan, itu memory unit, penyimpanan data dan instruksi yang akan diproses. Yang pertama, memori utama, itu ada RAM dan ROM. Kalau misalkan memori sekunder itu hard disk dan SSD. Yang keempat itu ada unit aritmetika dan logika, itu bisa dibilang ALU, arithmetic logic unit, bertugas melakukan operasi matematika dan logika. Nah, yang terakhir ini ada unit kontrol, yaitu mengatur alur kerja seluruh bagian komputer seperti otak yang mengkoordinasi sesuai proses. Maksudnya semua proses, maaf. Nah, selanjutnya di sini ada siklus instruksi. Siklus ini menggambarkan bagaimana CPU mengeksekusi instruksi. Langkah-langkahnya, yang pertama ada fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua itu decode, mengartikan instruksi yang diambil. Yang ketiga itu ada execute, menjalankan instruksi sesuai fungsinya. Yang terakhir itu ada store, menyimpan hasil eksekusi ke memori. Contohnya, saat kamu mengetik angka di kalkulator digital, proses ini terjadi dalam hitungan mikrodetik. Itu jadi semua kalau misalkan siklus instruksinya ya teman-teman. Selanjutnya
Di sini ada struktur internal CPU. Jadi CPU ini Central Processing Unit, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, itu menghitung dan membandingkan data. Selanjutnya ada CPU, itu Control Unit, mengatur urutan eksekusi instruksi. Nah, yang terakhirnya ada Register, menyimpan kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU. Nah, jadi register penting antara lain. Yang pertama ada program counter, menyimpan alamat instruksi berikutnya. Yang kedua ini akumulator, menampung hasil sementara operasi aritmetika. Yang terakhir ini ada instruction register, itu menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Nah, selanjutnya ada hierarki memori, yaitu di sini ada tingkatannya, jenis memorinya, kecepatannya, kapasitasnya. Nah, jadi yang pertama nih, tingkatannya level 1, yaitu di sini jenis memorinya ada register, kecepatannya itu sangat cepat dan kapasitasnya itu sangat kecil ya teman-teman. Level 2, itu jenis memorinya ada cache dan kecepatannya itu cepat, kapasitasnya itu kecil juga ya. Ini kecil, bukan sangat kecil. Nah, level 3 ini ada RAM, kecepatannya ini maksudnya kecepatan ini sedang, kapasitasnya ini sedang juga, RAM itu. Nah, level 4 ada hard disk atau SSD, itu kecepatannya lambat, kapasitasnya itu besar. Nah, yang terakhir itu level 5, itu cloud storage atau tab, terus kecepatannya ini sangat lambat dan kapasitasnya ini sangat besar. Nah, itu jadi hierarki memorinya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada contoh implementasi arsitektur komputer. Jadi beberapa contoh arsitektur komputer terkenal. Yang pertama ada von Neumann arsitektur, itu menggunakan satu jalur untuk instruksi dan data. Nah, yang kedua ini ada Harvard arsitektur, memisahkan jalur instruksi dan data, itu lebih cepat. Itu ada RISC, masih bacanya begitulah, Reduced Instruction Set Computer, set instruksi sederhana tapi efisien. Nah, yang terakhir ini ada CISC, itu Complex Instruction Set Computer, itu set instruksi kompleks, contohnya Intel x86. Selanjutnya di sini ada hubungan software dan hardware. Software itu perangkat lunak berjalan di atas hardware. Arsitektur komputer menjadi jembatan penghubung agar keduanya ini berinteraksi dengan baik. Contohnya, ketika kamu menjalankan program di laptop, sistem operasi berkomunikasi dengan CPU dan memori berdasarkan rancangan arsitektur komputer yang digunakan. Nah, jadi itu hubungan software dan hardware ya teman-teman. Nah, jadi itu dia pembahasan dari arsitektur dan organisasi komputer. Sekarang kalian bisa tahu yang itu mana pengertian arsitektur dan organisasi komputer, terus komponen utamanya, dan bagaimana komputer bisa bekerja di dalamnya. Baik, video ini saya tutup saja. Semoga penjelasan saya dipahami oleh kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.